Beberapa minggu belakangan ini nih, muncul suara-suara kritis di sosial media. Suara kritis itu dibalut dalam hashtag kabur aja dulu dan hashtag Indonesia gelap. Tapi sayangnya suara rakyat yang kritis itu tuh bukannya ditanggapi secara bijaksana oleh pemerintah. Malah terkesan diremehkan. Padahal penyebab utama suara-suara kritis itu adalah kelakuan para pejabat itu sendiri. Kabur aja dulu mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada apa? Biarinlah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Udah lihat dan dengar sendiri kan tanggapan dari si Noel ini nih soal tagar kabur aja dulu. Dia bilang, kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi lah. gila nggak? Seorang wakil menteri tenaga kerja alias Wamenaker. Sangat disayangkan menurut gua. Seorang pejabat tinggi negara kok bisa-bisanya bicara kayak gitu ya. Apalagi dia diberi amanah untuk mengurus semua hal yang menyangkut ketenaga kerjaan. Pantes nggak sih kasih jawaban arogan kayak gitu? Dia kayak mau bilang kalau pemerintah nggak peduli rakyatnya mau ngapain? Mau kabur aja ya udah. Nggak mau kabur ya terima nasib di Indonesia. Apa dia nggak sadar kalau yang bilang kabur aja dulu itu adalah anak bangsa. Di antaranya mereka mungkin ada seorang ahli fisika, ahli nuklir, ahli IT, atau ahli biologi, dan bidang-bidang lainnya mungkin. Keahlian mereka harusnya digunakan oleh bangsanya sendiri untuk membangun negaranya sendiri. Bukan dibiarkan berkarya di luar negeri dan malah ikut memajukan negara lain. Terlepas dari itu semua nih, hashtag kabur aja dulu ini sebenarnya adalah suara kritis kepada pemerintah ya. Karena dinilai tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang layak untuk rakyat Indonesia. Sebagai seorang pejabat harusnya nggak gitu cara Noel menanggapi suara kritis kayak gini nih. Cara Noel itu banyak yang menilai adalah bentuk arogansi. Dan juga meremehkan suara-suara kritis masyarakat. Noel itu tugasnya memikirkan lapangan kerja anak-anak Indonesia. Jadi emang udah sewajarnya lah kalau dia ditanyain soal hashtag itu tuh. Tapi sayang jawabannya mengecewakan banget. Ya, walaupun belakangan ini dia udah klarifikasi di banyak media sih. Tapi perasaan rakyat kan udah terlanjur terluka nih. Apalagi posisi Noel itu sebagai pembantu Prabowo yang berlabel orangnya Jokowi nih. Akhirnya menimbulkan banyak spekulasi. Ada apa sih dalam tanda kutip nih? Orang-orangnya Jokowi ini nih. Kenapa sih mereka selalu membebani Presiden Prabowo? Mulai dari pagar laut, gas, terus sekarang ini nih. Dan pada akhirnya adalah pertanyaan yang harus dimaklumin. Melihat kelakuan mereka belakangan ini. Mereka seenaknya nyusahin rakyat. Terus tinggal minta maaf. Dasmu. Selanjutnya nih, yang masih anget-angetnya nih. Lo lihat videonya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menanggapi viralnya Indonesia Gelap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEMSI. Luhut tidak melihat bahwa Indonesia gelap dengan segala kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia, ujarnya. Itu adalah tanggapan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Atau yang biasa kita kenal Opung Luhut lah. Terhadap suara kritis ini nih, yang terangkum dalam tagar Indonesia Gelap. Tanggapan ini sebenarnya adalah khas Opung Luhut ya. Beliau emang terkenal nggak suka basa-basi. Tapi sayangnya sepertinya beliau terlalu emosi nih. Sehingga memberikan tanggapan yang menurut banyak orang kurang bijaksana. Ya kita tahulah kalau Indonesia Gelap itu bukan cuma sekedar tagar. Tapi itu adalah tema pergerakan mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasinya di beberapa daerah. Awalnya pergerakan mereka dipicu oleh beberapa kebijakan kontroversial para pembantu Presiden Prabowo ini nih, yang dinilai menyusahkan rakyat banyak. Yang terakhir nih adalah wacana kenaikan biaya kuliah. Wacana kenaikan biaya kuliah ini bikin heboh nih, diucapkan sendiri oleh Menristek Dikti.
Waktu itu tuh, Satrio Brojonegoro. Apa yang diwacanakan oleh Pak Satrio ini ya? Tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena di tengah keresahan rakyat sekarang ini nih, harusnya pemerintah membantu rakyat. Salah satunya ya dengan memudahkan akses pendidikan dan memurahkan biayanya. Bukan malah dinaikin. Wacana ini tuh berkembang menjadi diskursus di tengah masyarakat. Dan akhirnya bergeraklah mahasiswa ke jalanan membawa tema Indonesia Gelap. Ya, walaupun istana merespon dengan mereshuffle Menristek Dikti nih, tapi belum menjawab keraguan masyarakat. Karena yang dibutuhkan masyarakat itu sebenarnya bukan reshuffle, tapi kepastian kalau biaya kuliah itu nggak bakal naik, Pak. Rakyat itu setuju banget loh soal efisiensi. Karena emang pemerintah mau nggak mau harus melakukan efisiensi. Karena Jokowi sudah meninggalkan beban utang yang besar. Dan itu harusnya diselesaikan salah satunya dengan cara efisiensi. Rakyat cuma nggak mau aja kalau efisiensi itu dilakukan untuk sektor-sektor yang merupakan kebutuhan dasar. Kayak pendidikan dan kesehatan. Dan Opung Luhut sepertinya nggak dapat banyak informasi soal apa itu Indonesia Gelap. Jadi dengan jawaban, Yang gelap itu kau, bukan Indonesia. beliau terkesan menganggap remeh pergerakan mahasiswa ini. Padahal mahasiswa bergerak kan karena statement dari menterinya Presiden Prabowo juga. Yang gua anehin lagi nih, di sosial media masih ada aja yang nyinyir soal pergerakan mahasiswa ini. Padahal yang sedang diperjuangkan oleh para mahasiswa itu untuk semua orang loh. Kalau pemerintah nggak jadi naikin uang kuliah, kan dampaknya ke semua orang juga. Mungkin juga ke anak cucu mereka yang nyinyir itu. Para mahasiswa itu berjuang untuk kita semua yang nggak punya kesempatan untuk menyalurkan aspirasi di jalan. Para mahasiswa itu berjuang untuk rakyat yang nggak mereka kenal dan rakyat yang nggak kenal mereka. Jadi harusnya kita berterima kasih sama para mahasiswa itu. Bukan malah nyinyir nggak jelas, bos. Yang nyinyir itu emang kebanyakan buzzer-buzzer Jokowi sih gue lihat. Kenapa gue tahu? Gampang aja. Kalau mau tahu ciri-ciri buzzer Jokowi, setiap postingan mereka pasti dikaitkan sama kekalahan Pilpres. Itu udah template banget sih. Dan gue meyakini kalau postingan mereka adalah postingan pesanan. Cuma ya sedikit pakai otak lah. Masa cari duit sampai segitunya, bos? Buat teman-teman buzzer-buzzer Jokowi nih, gue cuma mau ngingetin aja. Duit kalian ngebuzzer itu cuma cukup buat makan aja. Nggak akan cukup untuk biayain anak kalian kuliah. Jadi kalau ada yang ngebela kebutuhan pokok kalian, ya jangan dinyinyirin berlebihan lah. Ngebuzzer silahkan, tapi jangan kayak binatang buas yang kelaparan lah. Semua dihajar. Pakai otak dikit dong. Itu kalau otak kalian masih ada. Tapi kalau otak kalian udah digadai ke Jokowi nih, setidaknya gunain hati nurani kalian lah. Ingat, yang kalian nyinyirin itu memperjuangkan nasib kalian juga. Santai aja bro and sis. Jadi kedepannya gue berharap semua tagar-tagar kritis itu jangan sampai diremehkan. Selagi itu cuma jadi gerakan di sosial media. Sebaiknya pemerintah menanggapi dengan serius dan bijaksana. Jangan sampai nanti gerakan itu udah turun ke dunia nyata, pemerintah juga yang kerepotan. Dan sekedar saran untuk Presiden Prabowo, para pembantu Bapak yang berlabel orangnya Jokowi nih, tolong diawasi ketat Pak. Jangan sampai keulang-ulang terus lah kontroversi kebijakan yang mereka keluarkan. Karena nggak produktif buat kita semua Pak. Karena mereka sepertinya punya misi terselubung untuk melemahkan pemerintahan Bapak. Ya prediksi gua nih, misi itu diperintahkan langsung oleh bos mereka. Ya Bapak tahulah siapa. Oke, sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak sejalan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.